Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Handasya Fitri dengan NIM 1062300045. Di sini saya akan memaparkan materi kelompok 4 tentang alasan pembenar, pemaaf, dan penghapusan penuntutan untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Pidana dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Aiman SHMH. Baiklah, materi pertama tentang alasan pembenar. Alasan pembenar dalam hukum pidana Indonesia adalah suatu konsep yang menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan sehingga tindakan yang dilakukan oleh pelaku dianggap sah dan tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Alasan pembenar dapat dijumpai di dalam A. Perbuatan yang merupakan pembelaan darurat, Pasal 49 ayat 1 KUHP. B. Perbuatan untuk melaksanakan perintah undang-undang, Pasal 50 KUHP. C. Perbuatan melaksanakan perintah jabatan dari penguasa yang sah, Pasal 51 ayat 1 KUHP. Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, artinya meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, dengan lain perkataan alasan pembenar menghapuskan dapat dipidananya perbuatan. Yang termasuk dalam alasan pembenar adalah 1. Keadaan darurat, Pasal 48 KUHP. 2. Pembelaan terpaksa, Pasal 49 ayat 1 KUHP. 3. Menjalankan peraturan perundang-undangan, Pasal 50 KUHP. 4. Menjalankan perintah jabatan yang sah, Pasal 51 ayat 1 KUHP. Dalam teori hukum pidana, Ahmad Suma memberikan penjelasan alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibeda-bedakan menjadi 1. Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. 2. Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. 3. Alasan penghapusan penuntutan. Di sini permasalahannya bukan ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaliknya tidak diadakan penuntutan. Materi kedua yaitu tentang alasan pemaaf. Alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan pelaku. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak diberi sanksi pidana. Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pelaku, dalam arti bahwa orang yang ini tidak dapat dijela menurut hukum. Dengan perkataan lain, ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun perbuatan bersifat melawan hukum, jadi di sini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pelaku sehingga tidak mungkin pemidanaan dalam buku perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Karya Mulyatno. Mulyatno mengemukakan dua syarat agar pasal 44 ayat 1 dapat berlaku sebagai alasan pemaaf yang menghapus tindak pidana, yakni 1. Syarat psikiatris, yakni terdakwa harus mempunyai keadaan di mana akalnya tidak sempurna. Contohnya kegilaan atau idiot yang didapatkannya dari semenjak lahir ataupun dikarenakan penyakit kejiwaan yang timbul, di mana keadaan tersebut harus berlaku selama terus-menerus. 2. Syarat psikologis. Syarat ini menyatakan bahwa gangguan jiwa yang ada pada pelaku harus dialami pada saat terjadinya tindak pidana yang dilakukannya. Artinya, apabila gangguan jiwa muncul sesudah terjadinya tindak pidana, maka alasan pemaaf tindak berlaku padanya. 3. Perbuatan yang dilakukan karena daya paksa. Alasan ini diatur dalam pasal 48 KUHP yang menyatakan barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana. A. Perbuatan karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Alasan ini diatur dalam pasal 49 ayat 2 KUHP yang berbunyi pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana. B. Perbuatan karena melakukan perintah jabatan yang tidak sah. Alasan ini terdapat pada pasal 51 ayat 2 KUHP, yaitu perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan kehapusnya pidana.
kecuali jika yang diperintah mengira dengan iktikat baik bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya. Materi ketiga, yaitu tentang penghapusan penuntutan. Penghapusan penuntutan adalah kondisi tertentu yang menyebabkan pelaku tindak pidana tidak dapat dituntut oleh jaksa penuntut umum. Hal ini berbeda dengan alasan pembenar atau pemaaf, yang lebih berkaitan dengan justifikasi tindakan pelaku. Arti penuntutan menurut pasal 1 ayat 7 KUHP, penuntutan adalah tindakan penuntutan umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Alasan penghapusan penuntutan diatur dalam berbagai pasal dalam KUHP dan KUHP. Berikut adalah beberapa alasan utama. 1. Ketidakmampuan bertanggung jawab. Pasal 44 KUHP menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan jika mengalami gangguan jiwa atau masih di bawah umur. 2. Daya paksa. Pasal 48 KUHP menyebutkan bahwa tindakan yang dilakukan di bawah pengaruh daya paksa tidak dapat dihukum. 3. Pembelaan terpaksa. Menurut pasal 49 KUHP, jika seseorang melakukan tindakan untuk membela diri dari serangan, maka ia tidak dapat dihukum. Perintah undang-undang pasal 50 KUHP menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan berdasarkan perintah undang-undang juga tidak dapat dipidanakan. Proses penghapusan penuntutan dalam hukum pidana di Indonesia melibatkan beberapa langkah dan prosedur yang jelas yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.